Nanti setelah teman-teman aplikasinya selesai. Oke, nah kawan-kawan seperti flyer aku kita akan bahas dulu nih bagaimana teman-teman itu mensubmit ataupun data yang akan dilengkapi ya. Jadi kita run through lagi dari preview formnya. Ini semua berharap sudah pernah lihat ataupun sekarang sudah running atau mungkin ada yang baru create hari ini. Sembari langsung dibuat dulu ya. Apa sih yang diharapkan dari aplikasi ini? Nah, kalau di sini kawan-kawan sudah tahu ya, tadi aku coba buka, ternyata ini server lagi down, aku nggak tahu. Di tempatnya kalian coba lagi refresh, apakah bisa masuk ke link Mitonya. Oke, good. Ini sudah ada nih. Ya, jadi kawan-kawan bisa masukkan di sini, terus nanti pilih-pilih, dan itu tuh akan masuknya di mana? Sama kayak aku tahun lalu tuh, itu akan masuk di email ya, teman-teman. Mau kalian resume, mau kalian submit sedikit, itu tuh akan masuk di email. Berapa banyak progres kalian itu akan masuk di email ya, teman-teman. Sejauh ini semua udah create account ya, kawan-kawan? Sudah? Sudah Kak, Oke, sudah sudah good. masuk. Bagus. Jadi di sini masih ada yang ragu sebelum aku lanjut masih ada yang ragu mau masuk kategori yang mana atau sudah clear dari kalian berdelapan orang? Sudah firm ya? Oke, sudah clear. Anissa sudah clear. Kak Eka? Kak, aku bisa nggak kita balik lagi karena kemarin itu aku tuh feel of study-nya itu apa yang milihnya ke ekonomi transformation situ. Tapi ketika aku diskusi sama supervisorku, aku dirubah Kak, disuruh ubahnya proposal dan masuknya ke climate change gitu. Oke, Apa masih bisa diubah? oke. Kalau aku juga melakukan hal yang sama, jadi aku itu dua kali bikin account Kak Eka. Jadi karena account yang pertama itu udah setengah jalan, kayaknya itu beda gitu ya. Jadi arahnya itu udah didapetin. Oh, ini tuh nggak mau ke arah climate resilience, aku larinya ke ekonomi. Jadi aku create dua account. Startingnya tetap dari awal ini, Kak Eka. Atau kalau Kak Eka mau balik, maka back lagi, Kak. Jadi dari aplikasinya di back lagi untuk dirubah dari awal. Oh iya, berarti tapi bisa diubah di back tuh Kak. Maksud saya Bisa, masih bisa bisa. nge-back nge-back kan? Betul. Oke. Semua yang di depan yang pernah kalian save belum submit ya, udah pernah di save, itu masih bisa di back lagi ya, balik lagi ke sana. Oke, Kak Faima, ada yang mau ditanya, Kak Faima? Belum, Kak. Oke, good. Ya, jadi aku tuh udah ini registration to scholar. Nah, itu cukup clear ya. Jadi jangan takut untuk back sampai depan. Itu di back lagi ke depan. Oke, oke, good. Lalu kita masuk ke ini ya. Srikosnya udah aman kawan-kawan? Sudah copy semua di mana ngambil Srikos? Sudah? Udah, Kak. Aku double degree jadinya eh enggak deh kalau Mm-mm. kalau kayak kosnya satu, tapi kalau double degree tuh detail fieldnya tuh dua gitu aku nulisnya. Oke, apa? Kak Ima pakai apa? Apa double degree-nya? Master of Health Leadership and Management sama Public Health di Ini tuh, UNSW. Terus oke, udah confirm ada kelasnya double degree? ada ada terus karena ada dua gitu detail fieldnya, terus aku tulis aja lalala and lalala gitu. Yes, correct, correct, betul. Bener ya, kayak gitu. Yang penting dia di provide. Eunice W, Macquarie, Canberra juga ada kok beberapa. Tapi yang penting dia udah ada terstatement gitu ya, Faima. Oke. Lanjut, yang lainnya. Oke, silakan Kak Noval. Kita ongoing aja ya, jangan terlalu lama langsung tanya.
Maaf Kak, ini saya kalau di Aman. perjalanan soalnya lagi kalau berisik, maaf. It's okay. Saya mau sedikit sedikit Kak. Jadi Mm-mm. kemarin itu sudah minta review letter ke dosen, tapi Oke. jurusannya itu saya tulisnya Master of Geoscience. Tapi setelah Mm-mm. kemarin ngobrol juga bareng supervisor di kantor, lebih baik ngambilnya yang di. Ini kemarin barusan dikirim sama dosen saya referee letternya, dan itu masih Mm-mm. geoscience. Dan dia Yes. ngirimnya itu sudah authorized di linkin dari STEM ke kampus. Jadinya dokumen tadi itu udah nggak bisa diubah gitu. Nah itu gimana kayak jadinya? Menurut Kamu jauh banget gak bedanya Novel dengan jurusan baru? saya nggak terlalu. Soalnya Hmm. di Master Geoscience juga saya kan yang jurusan baru tuh offshore engineering. Jadi kayak Oke, aku juga agak worry di situ, tapi di aplikasiku aku ganti sih waktu itu. Aku malah antara environmental engineering sama environmental management. Karena aku sadar esaiku itu sebenarnya environmental engineering gitu loh. Sementara referee letter yang di sapi dosenku ini lebih kayak manajerial. Dia lebih jelasin aku pernah manage ini itu. For me itu quite gak sinkron gitu ya. Tapi walaupun satu rumpun aku nggak tahu apa aku se-freak itu. Jadi punya aku ganti lagi. Nah, kalau misalnya novel masih bisa, itu dia kemarin ngasihnya e-sign ya. E-sign sama e-stamp atau dia manual file. STEM Kak. Jadi linknya langsung dokumennya langsung link ke foto apa dokumen kampus gitu. Hmm. Tapi menurutmu nggak jauh beda ya misalnya antara ekonomi tiba-tiba health. Kalau emang masih bisa kamu apa ya nggak terlalu jauh probably dengan keterbatasan waktu ya nggak apa-apa sih. Kalau dengan ada waktu ini Val. Oke oke Kak. Terima kasih. Yes, benar. Kalau mau diusahain banget sih harus sinkron itu gitu ya. Tapi karena kamu bilang tadi ngelinkin sama punya kampusmu dan e-sign-nya atau ada barcode-nya gitu, maka gunakan apa yang ada sih, Val. Kalau untuk referral letter. Jadi kalau aku tuh jurusanku Master of Engineering Environment. Di sini tuh aku kasihnya juga Engineering Science, kawan-kawan. Kak, aku tuh boleh nanya Hmm. nggak? Pas Yes. di sini. Aku isinya yang di sini Kak Health and Nutrition. Jadi jurusan aku pada saat S2 gitu. Soalnya awal buatnya kemarin kan belum dapat supervisor, nanti akhir-akhir ini baru dapat gitu. Jadi Hmm. udah keburu ketanda tangan tuh mau referee reportnya Kak. Tapi di atas itu aku pilih jurusan ininya, apa Kita aku jurusan zoom ya. aku Health and Nutrition Boleh gitu. ngomong. Jurusan S3-nya apa Kak? Kaitannya dengan health juga. Iya, Oke, nggak apa-apa lah. Kalau mas, intinya jangan lari jalur banget gitu ya. karena kan kemarin itu kan ambilnya ke ekonomi kan. Tapi Mm-mm. dikoreksi, dibilang kamu nih sinkronnya kesehatan ke ekonomi itu di mana gitu. Mm-mm, betul. Sehingga aku ubahnya masuk ke ini climate change and disaster gitu. Karena emang masuknya ke ini kan kebencanaan riset saya gitu. Tapi penanganan kesehatan gitu. Masalah Oke, kesehatan di intinya wilayah di sini bencana. climate tapi ada dengan kesehatan juga ya Kak. Iya. Oke, nggak apa-apa. Karena ini sudah, eh maksudnya udah tinggal hari ketiga, tapi ya jangan lari banget ya. Bener itu kata supervisornya, jangan lari banget. Ibaratnya dari ekonomi tiba-tiba bahasnya health gitu, jangan. Tetap harus ada. Oke. Ada pertanyaan dari Obi, kalau area interestnya di priority field, boleh, boleh. Boleh priority field, boleh nama jurusan, boleh nama area yang memang kalian mau expertise-nya. Intinya ada item ini di dalam essay kalian, guys. Oke, lanjut dari Kak Hanif. Ya, silakan Kak. Izin bertanya, kalau misal saya jurusannya yang saya daftarin sekarang itu bukan Development Studies, tapi nanti Mm-mm. ternyata ada yang lebih eh, pas di saya
akhirnya kayak International Development Practice sama Sustainable Development itu apakah masih bisa ya, Kak? Bisa. Jadi Australia Award ini sangat free banget. Nanti kalau kita ada Uni Day namanya, University Day, itu kita bisa ganti jurusan tapi similar dengan essay kita ya kawan-kawan. Jadi misalnya dari Sustainable Development ke International Development atau apa yang masih ada kaitannya dengan essay, itu bisa Kak Hanif. Jadi sekarang sinkronkan dulu semua referee letter, essay dengan satu satu apa pokok gitu. Oke, terima kasih. Yes. Ya, ini bedanya antara AAS dengan LPDP AAS ya. Nanti kalau udah kepilih LPDP AAS, dia akan dapat Uniday. Dia bisa ngomongin sama kampus-kampus lain, tapi nggak bisa pindah jurusan. Jadi ibaratnya by the time Kak Hanif mengatakan, oh kayaknya aku cocoknya international development deh. Ini tuh lebih bagus. Dan kita nanti ada yang namanya one-on-one dengan educator counselor atau advisor. Jadi teman-teman yang sudah kepilih, nanti waktu di Bali kita ada University Day. Selain University Day, kita ada namanya Student Advisor. Kita bisa ngobrolin lagi nih. Aku sebenarnya cocok gak sih di sini itu? Nanti dikasih pandangan, terus beralih. Ibaratnya, kamu cocoknya malah di community yang lain gitu. Nah, itu bisa berubah di AAS ya. LPDPAS nggak bisa. Oke, ada lagi? Alright. Jadi di sini tuh udah firm ya, KOB ini bisa. Novel juga bisa. Berarti novel tadi tuh nggak perlu plek ketiplek, tapi masih dalam satu rumpun keilmuan ya dengan essay kalian. Oke guys, lanjut. Jangan ada lagi yang ragu di situ. Lalu kita ke nih. Ini kalian pasti punya ya. Ada konsen juga di situ. Jangan lupa tick agree full name-nya kalian. Kalau kalian namanya cuma satu kata, berarti dua kali. Bayu, Bayu, Eko, Eko gitu ya. Jadi dua kali di create. Ini juga. Terus misalnya ada pertanyaan tentang proving. Nah, ini tuh aku disclaim lagi. Kalau misalnya kalian mau pilih disability, ETG, kalau 15 target provinsi ini kan dia minta KTP ya, wajib benar-benar KTP. Disability ini disarankan itu tetap punya support of letter dari apa dokter atau spesialis. Nah, ETG ini juga boleh pakai evidence, boleh enggak. Tapi personally for my case aku pakai evidence. Cuman aku udah dapat dua awardee dari ETG, dia nggak pakai evidence apapun. Udah awardee terpilih, woman from disadvantaged background, dan dia nggak pakai evidence apapun. Dia cuma jelasin kondisi kehidupan dia, dan dia terpilih ya, teman-teman. Jadi ini tuh depend on you, mau pakai atau enggak. Ya, ini sudah benar. Kemudian ini sudah benar, kawan-kawan, untuk detailnya. First name, gender, email, alternative email boleh pakai. Ini jangan lupa degree-nya master, PhD. Nah, your latest education ini adalah kalau Poltek kayak aku D4 itu harus dibuat. Terus kalau misalnya pernah dari D3 terus ke D4 itu juga harus dibikin. Ya, pernah D3 terus extension itu perlu dibuat lagi. Your university name, country. Nah, GPA. GPA-nya skalanya kita kan per 4. Jadi jangan lupa bikin berapa plus berapa. Aku nggak tahu kalau kawan-kawan yang di luar negeri, S1-nya luar negeri, pakainya apa. Tapi mostly bisa di-convert ke GPA ya. Oke, next, 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 next. Ini jangan lupa dijawab karena kemarin kalau kalian lihat ada salah satu influencer, dia itu mau apply PhD tapi masih baru 3 tahun lulus. Nah itu nggak akan diterima sama AAS ya. Jadi harus benar-benar 4 tahun dulu lulus baru boleh apply. Oke, terus ID, ID-nya semuanya masing-masing sudah dapet ya ID. Kalian ini pada ID nomor berapa sih sekarang? Oke, Obi, Kak, aku ambil second master. Gelar masterku sebelumnya perlu aku masukin nggak ya? For me, ini kayaknya perlu. Karena kamu second master tuh prove you. Dan Obi itu perlu banget ada touch up di essay-nya kalau kamu itu mau ambil second. Kalau pernah baca atau scrolling salah satu yang second master lulus, itu adalah gimana dia mengconvincing AAS kalau dia itu perlu second master.
Dia itu amazing guys. S2 pertamanya juga dari AAS, dia lulus, dia kerja. S2 double masternya juga dari AAS. Jadi 2 kali dia master itu dapatnya dari AAS. Nah, gitu, Obi. Ini kamu perlu masukin. Lanjut, kalau namanya 3 kata gimana first name-nya, Kak? Oh, kalau 3 kata sama kayak aku. Agnesia, Novrianti, Samosir. Yang belakang itu kita consider family name. Tapi kalau kakak family name-nya di depan, ya kakak tinggal cocokin aja. Kalau Miss Nun kan kata terakhirnya kan family name ya Miss Nun. Halo Kak Miss Nun. Ya, jadi kita ini itu Miss Nun Halo Kak, Adelina Nababan. halo Kak. Ah, gimana Iya, Miss gimana? Nun? Tapi last name-nya Nababang gitu. Betul. Last name kita family name Given name-nya Nababan. Wisnu First name-mu Adelina. Miss Nun Adelina, betul. Oke, fantasi. Spasi, ya spasi aja Agnesia Novrianti, Miss Nun Adelina, spasi aja. Itu nama awal kita first name ya. Urutan Srikos itu prioritas pilihan kita, Kak. Oh, enggak, Kak Alda. Srikos ini tuh nama subjek yang kita pilih. Kak Alda udah ini, Kakak. Course-nya Kak Alda itu apa? Di kampus mana? Ngambilnya dari sini, Kak. Ya, coba. Nih. Kok ke Kak Misnu nih? Nah, di sini, Kak. Nanti Kakak. Oh ya, silakan Kak Alda. Langsung boleh unmute. Oke, Kak. Jadi kan aku udah ini ya menentukan Good. untuk studi yang mau aku ambil yang dua-duanya itu sama di HRM, tapi disarankannya kan beda kampus gitu ya. Sedangkan aku tuh Mm-mm. belum benar-benar tahu atau kurang inquiry juga sih karena mereka kan juga balasnya kan lama banget gitu ya. Jadi mereka tuh bedanya itu nggak jauh-jauh banget gitu loh. Jadi aku nggak tahu prioritas mending aku kan ambil di dua ya di Flinders sama di Adelaide University. Nah, aku bingung tuh yang kalau di apa tuh di formnya itu kan ada Krikos 1, Krikos 2, apakah itu Mm-mm. adalah urutan nanti kita akan di apa ya diteruskan Yes, dulu ke yang satu terus baru kedua gitu. betul. Betul, Kak Alda. Jadi misalnya kakak first priority Flinders, kakak nanti cari course-nya di Flinders itu si cross-nya berapa, lalu second-nya adalah cari juga. Pakai aja website ini, kakak Hmm, otak-atik, misalnya iya. South Australia, course name-nya apa? Health. Ini Itu. HRM MBA Human Resource Management. Ya, nanti kakak cari, Nah, terus nanti di sini berarti master degree, coursework. Nah, kakak tinggal search mhm. aja. Kak, yang aku bingung gini sih Kak Agnes, kalau misalnya pilihan kita itu juga apakah harus kita gali sesuai dengan yang ada yang prioritas studi kita gitu loh. Jadi kan Ya dong, ya di ini kan ya berarti yang pilihan pertama aja gitu yang kita bergali di prioritas pilihan prioritas jadi di statement yang pertama itu ya Kak, ya. betul, betul. Langsung, priority field-nya nomor satu, Harus itu yang kalian addicted. Jadi kalau Kak Alda oh, ini ya, oke. saya cross course-nya kakak itu ini. Kalau memang Iya, mau kalau di mana nih? nah Misalnya di ini juga Kak University of mm-mm. Ya kakak ini kan ya di Adelaide University itu kan lagi merger ya sama Hmm. Unisa ini. Nah itu juga aku bingung tuh kalau misalnya di mereka kan udah jadi satu jadi Adelaide University. Nah kalau di Krikos ini kayak masih dua entitas yang berbeda gitu loh. Gak Aku apa-apa, malah pikirannya iya gak apa-apa. apa Pakai aku ini aja ambil tetap. Pakai gitu apa yang ya tersedia soalnya di Srikos, nanti intake mm, 2027 semuanya dibenerin. Yang penting kakak bener-bener oke. Srikosnya itu ada gitu. Either Flinders, either Unisa, either Adelaide. Nanti mereka akan kasih tahu kok. Oh, kamu ini dulu milihnya dari ini ya. Kita akan masukkan di kelas ini. Mereka udah ada sistemnya. Mhm. Oke, nah ini kayaknya udah berubah lagi Kak. Soalnya yang sebelumnya itu eh, bukan Human Resource Management yang di Flindernya, tapi Master of Business Administration, Specialized in Human Resource Management. Oh, kayaknya Oke. dia lagi ini ya, apa update terus gitulah.
Oke, oke. Oke ya. Kak Ya. Eka, boleh dibantu cek untuk PhD? Ah, itu Kak Eka nanti cari sendiri aja ya. Kita keterbatasan waktu. Ambil aja di sini, coba nanti Kak Eka snapshot. Kamu snapshot hasilnya, benar apa enggaknya nanti kita cek. Ya, Kak Eka. Boleh Kakak cari dulu di Srikosnya, snapshot bikin sini. Kamu ngambil yang mana kodenya, baru saya lihat itu benar apa enggaknya. Oke, good. Ini NIK, jangan sampai salah ya teman-teman. Perhatikan kembali huruf-hurufnya, nomor-nomornya di NIK-nya. Oke, kemudian date of birth, ini sama kalian. Udah, mobile phone, jangan lupa. Personal email juga wajib benar-benar yang terbaru, maksudnya yang kapasitasnya juga nggak penuh, yang kalian up to date sehari-hari. Jangan sampai nanti ada informasi malah nggak kebaca gitu ya. Address lain per KTP, provinsi KTP, ini sudah. Oke, next, next, next. Nih, abuse subject to kriminal, kalian bisa isi. Kemudian priority. Nah, ini ya, priority-nya dipilih. Ini yang mana ekonomiknya atau climate resilient atau strong institution. Pilih salah satu yang spesifik. Tahun ini lebih spesifik ya. Tahun lalu cuma salah satu di atas aja. Ini ya kawan-kawan, Srekos code-nya isi, course name-nya exactly as the Srekos Education, level of study, ini semua udah oke-oke. Kemudian ini, buat yang PhD, Kak Eka nih ya, research title, jangan lupa lanjut objektifnya. Oke, research timeline, ini bagi yang mau pakai research, fieldwork. Oke, silakan, Noval. Apa? Mm-mm, monggo. Boleh swipe ke atas sedikit Kak? Itu ada yang ada yang saya bingung. Nah itu eh, di detail field of education code Di itu tulisnya apa ya Kak? detail field of education code-nya nih. Oke, tadi mana lagi Srikos itu? Ada di bawahnya itu, Dek. Mas, kenapa? Misalnya ini, detail field of education. Nih, Dek. Val. Ini detail field. This one. Oke, Eh, Kelihatan? Jadi kamu oke. copy ini masukin ke sini, nomor ini. Ya, masukin di situ. Nggak tahu lagi nih teksku bisa apa. Yang lain bisa dapat detail field of education. Jadi ini tuh semuanya dapatnya dari atas ya. Dari website yang ini doh. Naval, this website. Klik aja website itu. Oke, oke. Yes, jadi di situ nanti ada ininya. Berarti dia 08 yang punya Kak Alda, 0830 Human Resource Management ya. Ini detail fieldnya. Jangan lupa duration of week-nya juga. Oke guys, kawan-kawan, ada yang masih nyangkut di detail field? Alright, kalau Detail nggak fill ada, yang 4 angka ya, Kak? kayak Kak Detail fill Praset, itu yang 4 angka ya, Kak? nih, ikutin Detail fill contohnya. itu yang 4 angka ya? Gini Iya. Kak, detail Yang dari fieldnya, bawah itu ya? Oh iya, oke. Cuman, ini Kak, nulisnya ini Kak, langsung copy yang ini Kak, 0803 strip Human Resource Management. oh iya, Betul. oke. Copy this directly, oke? Exactly as the same example. Nih, contohnya kan gitu dia mintanya. Kode sama keterangan. Oke? Oke. Lanjut. Udah di sini so far udah oke. Kemudian field work under nah support statement
kawan-kawan kalau lebih dari 2.000 pasti langsung nggak bisa itu ya kan. Jadi usahakan semuanya 2.000 karakter. Udah pada tahu kan ngeceknya essay dari Word di bawah itu ada ya. Let's say kemarin itu masih ada yang bilang, Kak, aku hitungnya manual. No, baby, no. Jadi di Word itu ada ya. Ataupun kalian misalnya nggak mau pakai Word, mau pakai apa? AI bolehlah hitung karakter. Misalnya ini nih contoh ya, contoh. Nah, jadi malah punya sekolah anak. Ini disclaimer ya, misalnya nih. Dan ini. Jadi udah disorot. Jangan lupa di sini ya kawan-kawan. Ada ketikan wordnya ini. Ini tuh langsung ada page word karakter. Nah, jadi yang Australia Award itu mintanya karakter ya kawan-kawan. Jadi ini karakternya aja 2504. Sementara yang diminta itu 2000. 2000 karakter per question. Ya, itu harus diperhatikan 2000 karakter. Oke, essay kita nggak usah bahas lagi guys. Kalian pasti udah sangat mumet dengan essay. Nanti kalau memang perlu banget ada yang masih masih belum yakin dan perlu some need review, japri aja kalau memang mau diotak-atik. Karena proofread ini berarti kamu masih perlu waktu untuk benerin gitu ya. Aku tuh agak wanti-wanti kalau nerima proofread lagi. Sekarang aku lagi kosong tuh be honest. Cuman aku wanti-wanti kalau kalian nanti minta aku proofread terus aku kasih review, berapa lama lagi waktu kalian untuk benerin itu sih. Nanti kalian malah overthinking, malah mental down ya. But if you ready to accept that, then let me know, japri aja jika kamu pengen banget itu. Oke, ini ya. Kemarin ada yang nanya, Kak, aku itu nggak hafal educationku itu start date-nya kapan? Ini tuh dapat dari transkrip ya kan. Transkripnya itu ada di atasnya itu mulai enrollment sama lulusnya ya kawan-kawan. Kalau misalnya aku juga misalnya masih nggak tahu nyara transkripnya di mana, boleh awali dengan tanggal pertama bulan yang kamu ingat. Oh kayaknya aku di bulan Agustus ya udah nggak apa-apa. 1 Agustus 2023 misalnya gitu. Ya. Terus qualification name. Kalau aku kebetulan ijazah dan transkripku sudah ditranslate, jadi aku pakai bahasa Inggris dari ijazahku. Kalau kalian masih bahasa Indonesia dan mau ditranslate manual, ya kalian bikin aja. Bachelor apa, master apa, boleh. Ya, kemudian language, ini berarti bebas, kalian mau pakai bahasa atau di kampusku, Kak, ternyata kita setengah minggu itu 3 hari bahasa Indonesia, 3 hari bahasa Inggris, kita bilingual. Kamu tulis kawan-kawan bilingual, ya. Oke, ini kalau pakai ada diploma. Next, next, next. Di sini. Nah, konversi ya. Jadi, master, kamu pakai TOEFL ITP atau IELTS atau IBT, kamu sesuaikan dengan kolomnya ini, kawan-kawan ya. Ini juga masih banyak yang nanya, Kak, ini the test date-nya ini itu harus sebelum 5 Januari, 1 Januari atau gimana? Artinya 1 Januari ke sini ya. Dari 1 Januari sampai bulan ini itu masih diterima. Kalau 30 Desember 2024 nggak diterima gitu. Oke, silakan Kak Hanif. Oh iya, mau nanya Kak, kalau misal daftarnya pakai jalur ELTA, tapi Hmm. ketika misalnya nanti lolos dan tes IELTS ternyata nilainya tinggi karena selagi masa itu sebelum wawancara itu dia tes IELTS, kira-kira bisa nggak langsung ke reguler, nggak ELTA gitu Kak? Bisa, betul. Dan itu syaratnya malah udah di disclaimer sama AAS kalau nanti misalnya awalnya Kak Hanif Elta nih, terus Mm-mm. Amin kepilih GST, terus nanti dikefasilitasi IELTS dan IELTS-nya lebih dari 6,5, kakak otomatis bersaing dengan kawan-kawan yang reguler Kak Hanif. Oh, terima kasih. Betul. Yes. Oke, Kak Miss Nun. Transkrip nilaiku beda sama tanggal ijazah. Yang dipakai yang mana? Kalau saranku itu kayak beremail sama orang kampus ditanyain aja. Atau dirimu aja yang consider aku tuh exactly
kapan masuknya, enrollment-nya itu kapan gitu. Kalau ada perbedaan gini yang membuat AIS yakin kalau kita ada communication change. Jadi kita bertanya dengan mereka, misalnya, Dear KTU, aku ini mendapatkan ketidaksinkronan tanggal di sini. Apakah bisa diperjelas? Misalnya KTU-nya cuma balas by email atau WhatsApp. Silakan Bu, pakai yang ditranskrip aja. Nanti kita benerin yang di ijazah misal. Kak Eka bisa pakai itu attach lagi di bawahnya transkrip sama ijazahmu gitu. Kak Misnun. Kalau aku nyiasatinnya gitu. Karena transkrip ijazahku namaku beda, guys. Bukan hanya nama beda, tanggal lahirku juga beda, eh, tempat lahirku juga beda. Ada yang si pohon, ada yang si palon, ada si poholon. Itu sangat kritikal ya buat mereka. Jadi karena aku nggak sempat waktu itu catch up untuk perbaikan, ada kayak communication chain dengan KTU by email gitu. Oke, Yuyu. Aku transkrip tertulis Science in Communication, agak ganjal terus aku ganti. Jadi nggak apa-apa, masih dalam satu rumpun nggak apa-apa, ya. Tapi eh kalau Yuyu ini itu kamu kalau memang mau ijazahnya juga atau transkripnya biar firm seperti yang kamu inginkan, feedback ke KTU ya. Aku sama juga guys. Waktu ditranslate sama kampusku, aku ditulisnya him. Him graduated, itu aku feedback. Aku bilang aku bukan him, I'm her. Jadi terus dia tulis graduated from diploma 4. Aku kadung di aplikasi bilangnya bachelor bukan diploma. Walaupun sama, tapi aku feedback. Aku bilang, Pak ini boleh nggak ditranslate masuknya ke bachelor of ini. Itu nggak usah dipikirin sekarang. Nanti waktu di JST akan dimintakan. Tapi ini masih for now still okay. You may revise during JST ya. Oke, good. Anissa, kalau tanggal lulus kuliah itu bisa dipakai tanggal yudisium ya Kak Agnes. Ini tuh yang mana aja? Yang mana yang menurut kalian selama kuliah? Yudisium itu kan di awal ya, baru wisuda, baru nanti nerima itu kan ijazah. Jadi ini yang ada evidence-nya kalau bisa, ya, yang ada evidence. Di transkrip itu harusnya ada evidence. Oke, ada lagi teman-teman? Oke, 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 oke. Yusuf, Kak, maaf tadi sinyal gangguan. Saya ingin memastikan yes. Ya, boleh of interest ataupun area of study. Oke, good. Yes, yang ada evidence-nya. Lanjut, Anissa. Kalau itu pakai tanggal Yusium, then do it. Ya, kamu udah punya baseline. Oke, good. Ini kalian tinggal pilih kalau memang ITP, PTE, IBT, ya, oke. Ada kendala nulis di sini, ditranslate di yang bahasa Inggris. Oke, Yuyu, kamu di tanggal masuknya nggak ada ya? Coba Yuyu, apa Yu? Halo Kak, siang. Hai, ya, Iya Kak, maaf kameranya nggak bisa aku nyalain karena lagi di kantor. aman. Ya. Kak izin kalau untuk yang tadi, untuk yang ijazah tadi itu aku di ijazah ataupun transkrip nggak ada yang buat masuknya. Jadi aku Oke, hanya mencoba mengira-ngira untuk tanggalnya itu sekitar Juni atau Juli. Jadi aku ngasih di awal. Tapi kalau untuk tanggal oke, lulus, keduanya transkrip sama ijazah lengkap ada dan sama. nggak Itu apa-apa. kemudian, Bisa, nah bisa bikin tanggal ya. 1 di bulan tersebut. Nah, ya, nah kalau misalnya di tanggal satunya itu hari Sabtu atau hari Jumat, aku kasih Seninnya itu it's okay. Yes, masih Kah? aman. Oh, Mereka nggak akan melihat tetap bengek itu, bisa. oh ya siap. Kemudian aku mau nanya terkait yang ini Kak, yang lagi mau dibahas terkait IELTS dan TOEFL ini. Kebetulan karena aku Mm-mm. TOEFL ITP dan daring, untuk bagian tes tempat tesnya atau location itu, apakah menuliskan lembaganya aja di strip online atau daring, atau cukup lembaganya aja Kak? Oke, lembaganya aja langsung. Yang mengeluarkan siapa? Oh, siap. Jadi untuk online atau daringnya nggak usah kita Nggak tuliskan ya? usah, nggak perlu, nggak perlu. Mereka nggak, they don't need that information. Langsung aja lembaga, misalnya dari yang kamu bilang Palembang atau mana, langsung ke situ. Oh, I see. Siap. Makasih Kak. Aku nanti ada lagi pertanyaan di Yes. bawah-bawah lagi. Good, ya kita berharap kalian juga datang dengan pertanyaan. Jangan banyak pertanyaan di
grup. Maksudnya boleh di grup, cuman langsung to the point aja kalau masih bisa gitu ya. Oke, Ya, ada makasih lagi? Kak. Siap. Oke, jadi aku juga TOEFL-ku itu online ya, teman-teman. Mungkin yang mau ditanya sama Yuyu tuh, ini tuh offline, tapi yang mana yang mau disubmit ya? Oke, nih, aku nih offline, aku dapetnya dulu di sini, Palembang ini ya, Yuk. Jadi misalnya Central International Education. Ini kamu yang ini aja pakainya. Oke, Noval, silakan Val. Eh, jadi saya baru 1 minggu yang lalu Mm-mm, untuk tes TOEFL-nya dan itu masih baru ada unofficial score-nya doang. Itu masih bisa mm-mm. nggak kayak digunakan atau Bisa. harus officialnya? No, unofficial udah di-consider. Yang penting bukan prediction. Unofficial masih masuk. Oke, Noval. Ya, jadi unofficial test ini kan resultnya udah ada. Tinggal nanti dia kasih stemnya, lalu nanti bisa masukin di sana ya. Tapi prediction yang nggak bisa ya, Val. Oke, good. Lanjut. Yang lain aman ya? Oke, good. Lanjut, semangat. Employment history. Nah, ini kemarin ada yang nanya, Kak, kalau aku fresh graduate, aku pakai apa? OJT, ya. Boleh pakai on the job training. Kalau ini misalnya, are you currently working? Kalau memang belum ada kerja, jawab aja no. Kalau misalnya, eh aku nih Kak, tapi masa fresh graduate itu nggak apa-apa sih, masih no. Bahkan ada awardee yang masih menunggu ya, kawan-kawan, masih menunggu nanti dia wisuda. Itu ada yang terpilih gitu. Itu harus dibuat di sini. Lalu employment sector, kalian bisa pilih detail, position, semuanya, business email address kalau ada current duties. Nah, di sini di dutiesnya ini langsung jelasin seperti work instruction ya kawan-kawan. Awali dengan kalimat kerja. Conducting, providing, manage. Jadi jangan nggak usah kayak essay kawan-kawan. Ini karena 1.000 karakter. Ya, reviewing. Yes. Kak Eka, gimana Kak Eka? Kak, boleh tutup nggak? Aku di sini yang di employment kategori Kak di atas ya. Di Mm-mm. situ kan karena aku di institusi ya di kampus, jadinya state university ya Kak Yes, betul. pilihannya. Aku nggak tahu kalau di Enggak kampus ada. organisasi. Ya ini, organizationmu Ya ini nama kampusnya Kak Eka. betul, di bawahnya Kak yang employment kategori itu kan pilihannya aku pilih kalau di aplikasi itu kan ada state university gitu. Aku milih itu. Tapi pas masukin pekerjaan kok warnanya lain ya Kak. Terus disampaikannya di bawah bahwa antara nomor 1 sampai 3 pekerjaannya itu harus relevan gitu. State University atau Staff University? Coba Di Kak. sini Opsinya coba screenshot aja ke chat ya Kak Eka. oh, oke Kak, nanti aku screenshot ke chat. Yes. Ya, screenshot aja ya. Oke, Oke. kalau misalnya nggak enakan sama yang lain, boleh personal chat aku di Zoom ini ya kawan-kawan. I'm standby. Kalau misalnya mau di personal chat untuk aku review. Oke, ini aman-aman ya teman-teman. Employment sector, current position, level of position. Oke, kemudian ini as regular application, business, current duties. Ya, yang current duties ini, kawan-kawan, pastikan dia langsung mengena. Bahkan tipsnya, kalian linearkan dengan studi yang mau kalian ambil. Gitu. Misalnya backgroundnya kemarin ada yang arsitek, tapi dia mau ngambil studi tentang book literasi. Nah, di current duty-nya ini, kalian bisa senggol-senggol dengan your capability, kapasitas kalian nanti kalau mau masuk ke studi literatur gitu.
Jadi biar mereka lihat, oh ini ada relevansinya nih gitu. Terus di sini harus dipilih benar-benar apakah kawan-kawan mau balik ke perusahaan yang mana. Ada beberapa essay yang aku review, dia itu habis master degree mau switching karir. It's okay. Kalian boleh switching karir, yang penting terlihat dari banyak aspek. Relasi kalian, your network, professional workingnya, kemudian essay, kontribusi gitu. Jangan sampai aku mau pakai perusahaanku untuk S2, tapi setelah S2 aku mau jadi yang lain. Nah, itu tuh mereka akan melihat kita ini kurang linear ya. Kecuali aku di perusahaan nih, tapi sembari kerja di perusahaan, aku udah buka my own business dan aku bisa balancing dalam beberapa tahun dan bisnisku ini harus dibantu gitu ya. Akhirnya aku merasa setelah aku lulus, aku ini nggak perlu lagi balik, tapi aku malah build my own ini bisnis tadi gitu. Boleh bilang no ya, boleh aja yes or no. Yang penting dokumen kalian mendukung. Oke, lanjut. Ini previous relevant employment. Ini aku biasanya starting from the latest. Jadi aku apply sebelumnya aku apa, sebelumnya apa lagi gitu ya. Aku bukan yang dari aku awal lulus kuliah, enggak. Ini best practice beberapa tempat dan juga standar CV ATS juga begitu ya. Yang paling baru dulu baru ke belakang. Oke, Kak Ekwin gimana? Ya Kak, mau, mau tanya tadi Jofris terkait suaranya. ini kita Mm-mm. tahu nggak gitu ya. Em, sudah jelas belum ya Kak ya suaranya? Yes, Kalau masuk Kak dengar, Edwin. ya, ya, oke. Mau tanya terkait dengan rencana apakah kita kembali ke perusahaan atau tidak. Jadi, Mm-mm. em, mungkin saya ceritakan background saya dulu ya, Kak ya. Saat Yes. ini kan saya bekerja secara remote di company yang base-nya itu bukan di Indonesia, di Singapura. So, eh, saya berpikir untuk tidak kembali ke situ karena nantinya yang saya khawatirkan adalah itu nanti akan menghambat saya untuk bisa memberikan impact ke Indonesia gitu. Karena kan Oke, company good. mereka fokusnya ke business development ya. Mereka Betul. komersial seperti itu. Apakah ini masih make sense ya Kak untuk AAS alasan ini? Yes. Masih bisa, yang penting kakak sudah ada di essay-nya. Dan selama ini yang dengan Singapura itu apakah touching dengan Indonesia? Kak Ekwin sudah build relasi dengan pasar atau potential company yang akan hire kakak? Atau your own Eh, startup business? Jadi dengan company saya itu salah satu job desk saya adalah memang reach out schools di Indonesia dan saya juga memberikan training ke beberapa sekolah. Cuma nanti rencananya saya mau switch career, mau menjajaki institusi, maksudnya di em, apa Departemen PAUD gitu Kak. Jadi ke institusi government gitu di pemerintahan. Memang saat ini belum ada link ke sana. Saya beberapa kali mencoba untuk meng-email untuk kepentingannya kerjasama gitu ya. Jadi sebagai salah satu program CSR company kami, kita reach out ke beberapa institusi, namun sulit sekali sepertinya untuk tembus. Jadi tidak ada balasan sama sekali dari mereka. Tapi saya berpikir dengan isu yang saya angkat, eh, saya bisa atasin itu kalau saya bergabung atau paling nggak bisa bekerja di pemerintahan, sehingga nanti impact-nya bisa lebih efektif seperti itu, Kak. Yes. For me, to be honest, your resource is minimum. Jadi kalau untuk switching resource-nya itu harus ada, sumber dayanya itu harus ada, connections, previous relations, exposure, baru switching kalau bilang nggak mau balik. Atau kakak pakai tetap in this current organization, tapi mungkin wider client, wider market aku nggak tahu apakah dengan standby di sana tetap masih bisa ada dampak ke Indonesia. Same like my position, aku tuh memang ada jatah ya Indonesia, Australia, New Zealand. Walaupun mainly yang aku kerjakan itu India sama Thailand. Tapi kan aku nggak bongkar ini in my daily life. Aku akan tetap jualan dengan aku menjadi orang Indonesia pun aku ada pengaruh dengan beberapa meeting yang ini resource connection tadi. Padahal ketika aku di dunia corporate
tugasku itu nggak megang yang ini gitu. Mending kakak lihat ke sana, karena di essay nomor 4 kan dia akan nanya tentang realistic example. Kenapa punya kakak nggak realistik? Karena Kak Ekwin tadi bilang udah ngasih korespondensi juga belum berbalas gitu. Jadi practical and realistiknya itu nanti nggak kejawab. Gitu sih Kak. Menurutku ya. Back to you again. Jadi kalau mau Ya. dieksplor, menurutku tetap stay di your current company, ya itu your strengths. Mhm. Um, Mhm. atau tadi dapatkan praktikal realistik ini adalah kalau switching paling jitunya nih di referee letter ada yang mengatakan kamu itu sudah ada yang akan menangkap. Itu salah satu pamungkasku kawan-kawan. Jadi di referee letterku itu ada vendor yang akan pasang badan. We will support once Bu Agnes graduate, he will return to our civil our organization gitu. Kenapa? Karena AAS ini nggak mau graduate-nya itu jadi jobless. Itu tuh mereka tuh nggak Ya. berharap kita sekolah jadi jobless. Apalagi mohon maaf ya kemarin aku bilang ibu-ibu yang seperti saya juga IRT freelancer harus punya wadah. Jangan sampai kita berharap kita di sekolahin tapi after graduate kita nggak punya tempat untuk bangkit gitu. Nah, kalau Kak Edu ini sih lebih ke Mhm. sana sih saranku Kak. Aku belum dalemin Ya. sejauh mana apa Kakak ya, esai Kakak Hmm. kemarin. Gini Kak, apa namanya? Kalau untuk referee letter kemarin saya kan dapat dari akademik dari dosen, lalu yang ada referee letter itu dari klien gitu, yang beliau adalah school director dari salah satu sekolah yang bekerja sama dengan company kami. So, Mm-mm. di essay saya sih saya sebutkan bahwa setelah saya kembali dari studi, saya akan tetap mendampingi sekolah tersebut gitu. Good. Seperti itu. Tapi kan saya merasa bahwa impact-nya tuh kayak maksud nggak perlu hanya memberikan satu sekolah itu saja. Sementara saat ini pun saya sudah um, tapi di essay juga saya sebut memang di pertanyaan nomor 5 itu saya sebutkan bahwa kalau saya mau ke institusi pemerintahan itu challenge-nya besar. Maka alternatif siap untuk bergabung di NGO yang Ah, apa oke. namanya memiliki ketertarikan untuk isu tersebut begitu. Nah, Oke. kebetulan kan karena saya sudah mendapatkan referral letter sekolah dari klien, tapi Hmm. kebetulan nih Kak saya ada kenalan yang dulu alumni AS dan sempat bergabung ke Inovasi. Inovasi ini Mm-mm. merupakan NGO, dia sangat sangat closely related dengan AS lah gitu. Dia ada hubungan. Nah, bisa saya memberikan maksudnya minta ke beliau untuk memberikan pernyataan bahwa support saya at least bisa menghubungkan saya dengan inovasi seperti itu. Lalu kalau iya, berarti saya masukkan itu ke mana ya, Pak? Ke mana ya, Kak? Maksudnya ke other documents kah atau kemana saya bisa Yes. input itu? Bisa ke supporting dokumen. Jadi kalau kakak memang mau pakai tadi cross ke inovasi, itu bisa di referral letter aja dia sekalian, Kak. I have the responsible or the connection to propose Equina to become innovation member gitu. Or at least attend a few program of innovation where she can explore more about the opportunity to engage with government. Bisa juga. Oke, kalau misal bisa nggak sih Kak? Karena ya tadi saya kan sudah dapat referral letter yang other itu ya Kak ya. Kalau saya dapatkan referral letter dari ini pihak yang pernah bergabung di inovasi ini, lalu berarti di othernya kita upload satu dokumen tetapi dari dua orang itu apakah bisa Kak? Atau Bisa. sebaiknya salah satu? Oh bisa ya. Bisa. Oh oke. Saat nggak ada batasan berapa page yang mau kita submit, yang penting nggak menyalahi size. Oke? Oke baik. Oke, good, Kak Egwin. Good Oke luck. Kak. Kita geser ke Ya. Kak Anissa. Masih seputar ini dulu ya, employee Mm-mm. relation. Oke, Iya, guys. Kak, aku mau tanya aja sih, Kak. Jadi, apakah strategiku sudah betul ya, Kak Agnes? Jadi kan Hmm. aku
Tadi juga Kak Agnes bilang kan kalau kita nggak mau jadi jobless. Jadi aku di reference letter itu aku minta ke CEO tempat aku sekarang bekerja. Kebetulan aku juga mirip Mm-mm. sama Kak Agnes, ibu-ibu kerja jadi Mm-mm. konsultan gitu-gitu ya, freelancer Good. gitu-gitu. Nah, jadi aku kan career consultant. Jadi aku memang banyak urusannya sama mahasiswa dan my issue yang mau aku angkat adalah addressing employability gaps. Jadi di Good. reference letterku aku minta sama CEO ku untuk bilang bahwa our organization support Anisa's applications. Jadi dengan kata Mm-mm. lain gitu ya, indirectly mereka bilang bahwa mereka support karena aku takut juga gitu nanti mereka mikir bahwa Yes. nggak mau terima aku lagi gitu ya setelah lulus gitu. Tapi kenapa harus S2? Urgensinya apa? Urgensinya adalah karena selain membantu closing the employability gap from being a consultant, I want to pursue a role as a lecturer. Jadi I want to be in the both side gitu. Nah, makanya aku bilang bahwa Yes. urgensinya ini dan ini aku masukinnya itu di tadi kata Kak Agnes di esai nomor 4 aku incorporate di situ bahwa aku sudah ada initial discussion with my head of manajemen program di kampus alma materku dan Mm-mm. juga senior lecturer there dan mereka memang bilang mereka butuh dosen milenial gitu ya, dosen muda Good. untuk bisa join apalagi memang alumni gitu. Jadi menurut Kak Agnes Mm-mm. apakah itu udah strong atau gimana Kak Agnes? Mohon ini Very advice. strong. Udah very strong banget. Kamu nggak usah menggalau Ria. Itu sudah linear, Kak Anissa. Ya, jadi udah linear, kamu di goalsmu juga udah ada, dan kalau goalsmu sudah case close, nggak usah bahas lagi di essay nomor 5, jadi nggak usah consider constraint, nggak apa-apa, karena kamu udah bilang potential solution di nomor 4. Pastikan secure di referral letter tadi, itu salah satu juga yang aku pakai di vendorku. Jadi mereka akan bilang, karena aku kenapa mereka perlu statement, karena aku baru kerja 2 bulan dengan mereka. Jadi aku questioning dong, kan pasti panelis bilang, oh jangan-jangan ini titipan nih gitu ya, jangan-jangan ini hanya numpang nama tuh. Nah enggak, jadi aku minta dari vendor itu buat meyakinkan, aku juga akan balik lagi ke sana gitu loh. Oke Kak Anissa, good. Kak Idal Thank you Fitri, Kak silakan. Agnes. Well done. Kak Idal, Halo Kak, Kak maaf sebelumnya saya nggak bisa it's okay on kakak. kamera Silakan. ya. Jadi mungkin saya mau nanya sedikit, mungkin saya jelasin dulu background saya. Saya juga telat masuk, jadi maaf agak kurang Mm-mm. ngikutin. Jadi saya mau nanya, saya itu seorang dokter. Sekarang Siap. posisinya kerjanya lagi di klinik. Nah, Mm-mm. saya rencana mau ngambil master degree Emergency and Disaster Oke, Management. Nah, good. jadi sebenarnya kalau pertanyaannya nanti apakah saya akan kembali ke tempat kerja? Sebenarnya tidak, karena Oke. saya eh, ini nggak berhubungan dengan kerjaan saya, tetapi dengan organisasi saya. Saya Mm-mm. kalau dari Ikatan Dokter Indonesia itu sering turun ke lapangan, relawan, Oke, good. yang Aceh kemarin dan lain-lain. Nah, kan ditanya nih, apakah nanti akan kembali ke tempat kerja? Mm-mm. Sedangkan saya memang posisinya itu bukan di tempat kerja. Kalau ID itu kan organisasi. Kalau kami Mm-mm. sendiri sih bilangnya itu kayak ikatan aja ya, Mm-mm. profesional kayak gitu. Dan saya kurang ngerti nih nanti cara ngisinya gimana kalau saya memang nggak ada rencana balik ke klinik sih. Saya rencananya balik ke rumah sakit atau nanti kan saya minta rekomendasi pertama dari rektor di universitas. Kebetulan di universitas tersebut ada public health yang mungkin ada berkaitan dengan bencananya. Saya berharap sih saya nantinya ditariknya itu ke universitas tersebut. Nah, itu Oke, misinya gimana dan bagaimana saya ngejelasin kalau oh saya nggak bakal kerja nih balik lagi ke tempat kerja yang ini, tapi saya akan balik ke tempat pemberi rekomendasi nomor 1. oke, good. Kak Idal pernah jadi apa? Kalau yang di ID itu kakak bisa memasukkan itu sebagai organisasi nggak kak? Biar lebih safe. Bisa. Jadi kan rekomendasinya dua, saya mau ngambil master by coursework. Jadi rekomendasi pertama itu dari eh, rektor universitas, Mm-mm. yang kedua dari kepala ID wilayah. Yes. Jadi memang dari ID-nya sendiri itu udah jelas ngasih gitu loh. Kalau misalnya oh ya ya udah ini sekolah nggak apa-apa, tapi nanti bakal Oke, balik dan bakal bencana.
ke organisasi. Kalau aku ya, misalnya aku nggak tahu seberapa rigid, tapi kalau pandanganku kakak yang di nomor satunya itu langsung ID, Ikatan Dokter Indonesia, position title-nya kakak bisa bilang General Dokter atau apa. Lalu ketika dibilang, do you intend it? Yes. Karena ID itu kan general ya. Dia itu kan tidak menentukan kamu akan di-assign kemana. Jadi di sini kakak bilang yes, kakak akan jelasin, with the ED, I can approach as many vacancy related doctor emergency and volunteering activity. Baru nanti di bawahnya ini kan ada lagi previous relevant. Nah, di previous relevant ini kakak masukin yang your hospital, your current hospital. Jadi akan terlihat, oh dia udah pernah kerja di hospital, tapi memang dia mau dipayungi dari ID. Jadi ketika kakak bilang back-nya lagi, itu back to ID, bukan back to your hospital. Biar nggak jadi trap. Paham nggak, Kak Idal? Ini berarti nanti untuk kerjaan bisa diisi 2 gitu, Kak. Oh, banyak. Aku yang di sini, guys. Ini juga kemarin ada yang nanya ya. Sayang sekali, aku ngisinya 5. Jadi Oke. previous. Ini ada yang missing kemarin. Dia udah 2 kali ngelamar AAS dan dia baru tahu ini tuh bisa diisi more than one. Kita bisa isi. Makanya Caranya kalau Kak gimana tuh, Kak? Maaf, saya belum masuk ke websnya, ini masih di ngumpul-ngumpulin. add nanti ya, ada di add-nya. Jadi habis ini nanti ada sectionnya lagi buat nambah. Oke. Bisa lebih dari satu, bukan cuman yang terakhir. Jadi bisa yang kalau aku tuh ada 7. Jadi kalau nggak salah aku bikinnya 7 deh itu untuk aplikasiku. Yes, lanjut ya, kakak. Nanti kakak bisa lihat lagi. Kak Eka, masih pertanyaan tentang employment? Kita bahas employment dulu. Iya Kak, masih masih di situ Kak. Tadi katanya Alright. bisa masukin 5. Aku masukin Halo? halo Kak Ya. Agnes. Ya, Kak, aku tadi kan Kak Agnes bilang bisa masukin relevan employment-nya itu sampai 5 gitu. Mm-mm. Jadi aku tuh masukinnya udah 3. Tapi pas Good. mau masukin berikutnya nggak bisa Kak. Oke, berarti tahun ini dibatasin ya? Mungkin ada perbedaan. Eh, Bisa masuk, tapi warna tampilan layarnya itu langsung pink gitu Kak, warnanya merah gitu. Di ada catatan di bawahnya, please specially between 0 sampai 3 itu previous relevant employment. Oke. Ada Kalau ada itu, tulisan kayak gitu sih Kak. kalau masalah website error, better ke ke AAI ya, Kak. ASC ya Kak. Yes, Iya, karena aku nggak bisa nambah 4. Jadi kalau cuman 3, tetap layarnya itu jadi kayak putih gitu. Tapi kalau nambah 4, nggak mau Kak. Padahal yang aku masukin nggak tahu ya menurut Kak Agnes kira-kira relevan nggak. Aku tuh kerjanya di oh, kampus gitu. Ya, namun oh sorry sebelumnya sorry, saya sorry Kak. Yang employment relation ternyata aku 3, yang community itu aku 8. iya Kak, nggak bisa lanjut, hanya 3. Yes. Kalau nambah 4 dia nggak mau. Nah, aku yang community service 8 ya guys. Kalau yang employment 3, bukan 5 ternyata. Jadi nanti community service aku nggak tahu kalian sebanyak apa. Employment itu kasih 3. Kalau di satu kakak misalnya Kak Eka di kampus, maka 3 aja taruh. Kalau kampus kakak role-nya beda. Yang pernah di kampus, misalnya yang pernah di tentor. Jadi usahakan beda ini, beda job desk atau beda organisasi. Ya, ada Kak, misalnya aku tuh kerja di kampus, tapi aku juga ada pekerjaan di setiap tahunnya itu ikut riset dengan kementerian gitu. Eh, itu itu masuk juga kan Kak? Maksudnya di sini di relevan ini kan bisa dimasukin ya? Boleh, kalau memang itu masuk ke, kalau kamu nggak punya lagi yang lain ya. Kalau aku ini ya, jadi ini employment one di Hmm? satu Iya. organisasi, tapi di sini tuh aku ada beberapa kali, ada 7 role, jadi aku cuman ambil organisasinya. Kemudian ini juga ada 3 kali role, tapi aku cuman ambil yang atas, aku jelasin level of positionnya. Mm-mm. Jadi
Di sini juga ada satu role. Lalu yang community aku ternyata sampai ini guys, 8 guys. Banyak kali ya. Udah itulah. Oh, Gitu berarti Kak. yang di CV itu bisa kita pilih ya, Kak? Ya, Misalnya kita ambil pindahin lagi. beberapa aja untuk masuk di sistem. Yes, pindahin lagi ke Oh ya, aplikasinya ini. Yes, my bad. oke Kak, Sorry guys. makasih. Tadi kakaknya udah ada yang bener nih. Ya, Kak Hida benar. Usahakan yang relevan dengan esai kita ya. Usahakan yang relevan banget. Oke, Kak Faima. Oke, good. Jadi cuma 3. Oke, good. Yes, Kak Hanif. Untuk community service itu organisasi atau kegiatan volunteer ya, Kak? Atau bisa dua-duanya? Volunteer. Bisa, organisasi bisa. Ini Sunday School Teacher. Guru sekolah minggu di gereja. Ini volunteering. Aku bisa. Terus apa ya kemarin juga aku bilang tuh. Ini kelas inspirasi. Ini cuma one a time juga aku bikin. Kalau kelas inspirasi mengajarkan dia nggak continuous ya. Cuma satu event aku juga masukin. Itu Kak. Bebas. Oke. Kak Mas boleh Makasih, nanya, Kak. Yes, silakan Kak. kalau untuk kayak community service ini boleh nggak sih kayak dulu saya di himpunan jadi ketua pengabdian masyarakat, terus saya masukin community service itu. Karena itu kan masuknya ke proker kan ya? Atau harus Bisa. benar-benar yang kayak bentuknya eh, semacam volunteer aja? Community masyarakat itu kakak ditunjuk ya. Tuh. Ad- Gimana itu Kak? Tapi yang Kak inisiasi Sosiana? acaranya saya. Ada impact-nya juga ke komunitas ya Kak? Jadi kan dulu saya Menerapkan. ini Kadif Pengas pengabdian masyarakat. Ada, jadi tapi yang bikin acaranya tuh kayak tiap tahun tuh beda-beda, tapi yang tahun itu saya bikin tuh konsepnya seperti ini dan seperti ini tuh dari inisiasi saya. Bisa, bisa Kak. Masukin aja Kak. Sama kayak kelas inspirasi. Kelas Oke, inspirasi itu kan konsepnya dari seseorang, tapi saya hanya pelaksana. Aku masukin aja Kak. Kak Sosi. oke. Siapa? Alright, ya. Jadi employment 3, kalian usahain lah. Yang 3 ini yang paling pamungkas, yang paling jitu yang mana? Yang mau dipakai ya. Community service yang more than 3 bisa. Tapi kata Kak Faima, community service juga hanya 3 ya, Kak Faima. Udah dicoba ya? Submit lebih. Nggak bisa ya, Kak? Ya Kak, aku nambahin lagi sama tadi kata-katanya suruh apa 3 gitu. Merah Oke. soalnya. Oke, oke. Good. Berarti hanya 3 ya. Oke, sudah dibatasi. Berarti lebih rigid ya. Memang aku lihat perkembangan tahun itu lebih banyak rules-nya nih. Pendaftaran AAS. Semangat-semangat kita mudah-mudahan. Nah, professional membership. Ini kemarin juga ada yang nanya dimasukin apa. Aku campur ya. Jadi professional membershipku ini ada yang dari kerjaan, ada yang dari klub. Yang ini kayak Poset, ini klub ini. Pecinta alam, ini klub waktu kuliah. Ya, ini juga Christian Community. Aku tuh setiap ada di tempat kerja manapun gitu, mungkin sama kayak kawan-kawan, itu suka kayak membuat komunitas rohani. Nah, itu aku masukin. Jadi kalian juga mungkin nge-leading atau menjadi bagian dari ibu-ibu pengajian atau apa, if you wanna stay, buat. Tapi aku nggak tahu, ini dibatasin juga nggak, Faima? Professional member. Aku nih ada 11. 11 nih aku Oh, nih. Kak, coba. Tapi soalnya aku kira itu cuman buat profesi organisasi kayak ID, IAI gitu-gitu. Yes. Aku juga dulu gitu, cuman aku baca 3 aplikasi awardee yang master sama PhD, mereka mix sama. Mau dari community, mau dari pekerjaan dia masukin. Kalau aku begini guys, ada beberapa aplikasi award yang lain juga begitu. Yang aku baca ya, tapi ada juga yang memang dia fokus dengan profesional. Terus kemarin ada yang nanya, Kak, aku tuh ikut yang di LinkedIn. Aku juga ini ada yang di LinkedIn nih kawan-kawan. Kayak Pasuruan EHS, Sheet, ini di WhatsApp group. Nah,
Misalnya ditanya, aku tuh cuman member doang, Kak, pendengar gitu. Ya, I feel that I'm part of them, jadi aku tetap bikin kapan aku masuknya. Ini tuh nggak ada kayak ketentuan kartu member nggak ada, cuman aku memperkirakan kapan aku mulai join. Nah, tapi yang perlu diketahui, ketuanya atau leadernya itu tahu aku menjadi part of their community, ya. Jadi kalau memang kalian ikut profesional atau accounting grup-grup yang ada di LinkedIn, boleh. Dan jangan lupa silaturahmi dengan grup leadernya gitu. Kan ada di situ tuh komite atau staffnya. Jadi kasih tahu, I'm part of this. Kalau kalian punya ada event lagi, kasih tahu gitu. Oke, Kak Yuyu tadi apa tuh, Kak Yuyu? Enggak ya, udah aku jawab ya, Kak Yuyu. Enggak wajib. Aku tidak ada evidence. eh jadi gini, kalau misalnya nih, aku nggak punya evidence menjadi member Pasuruan Occupational Health. Kalaupun ada, aku punya WhatsApp grupnya aja. Nggak punya kartunya, nggak punya kayak sertifikatnya itu nggak ada. Terus misalnya ini, POSET ya, The English Debat. Di zamanku itu kita nggak punya kartu anggota, nggak punya sertifikat. Tapi bisa dilihat aku pernah rajin di beberapa perlombaan gitulah. Ini juga Lembaga Pelayanan Mahasiswa Indonesia, ini juga berbau Kristen, itu aku nggak punya kartunya, ya. Kak, mau nanya lagi, Oke, maaf. silakan. Ini kan ada di CV juga ya masalah professional membership ini. Ini kemarin saya juga tanya di grup itu kayak gimana ya? Apakah disamain aja atau dijelaskan? Atau memang yang di CV itu kayak lebih yang sesuai dengan apa yang akan kita pelajari aja? Karena kalau semua bingung juga ini relevan apa enggak ya? Sortir aja Kak yang relevan. Saranku tetap sortir yang relevan. Ini tipsnya, kemarin ada yang nanya, kenapa kakak masukin? Karena aku mau cross, Kak Sosiana. Jadi aku mau cross ke dunia lingkungan, environment. Sementara backgroundku adalah health, gitu. Jadi kita buat something di sini itu ada maknanya. Terus kalau misalnya kalian bilang, kakak kenapa angkat gereja? Karena di pengajuan visaku, puji Tuhan, aku tuh statement aku mau mengajar anak-anak. Jadi semua data yang aku masukin di situ tuh udah kayak visionary gitu loh kawan-kawan. Once I receive, aku akan kayak gini. Jadi kemarin aku waktu di Fed, waktu ngurus visa itu ditanyain, Ibu kenapa? Kan Ibu sekarang jurusannya lingkungan nih, tapi kok ambil part-time dan internshipnya di education, children dan aged care? Karena aku jelasin di sini, I've been have exposed in that field since I was young gitu. Tapi maksudku kawan-kawan, kalau misalnya, aduh terlalu ribet nih Kak Agnes panjang banget pikirannya, waktu bikin aplikasi aja udah semua dipikirin. Gak apa-apa, kalian abaikan itu, fokus sama yang relevan dengan kalian. I hope you got it guys. Jadi kalau mau les hedek, sortir semua CV kalian, sortir semua essay kalian, compact direct ke apa yang jurusan mau kalian tuju gitu. Kalau misalnya aku nih, aku bilang aplikasiku ini, satu aplikasi itu banyak wide spider ya kalau aplikasi itu spider lagi kalau kalian ikutin aplikasi itu aku tuh ganti jurusan kemudian aku itu delay 1 semester to be honest I've been thinking about that since I was apply jadi itu spidernya udah aku rencanakan gitu jadi semua yang terstatement di sini tuh udah ada maksud dan masing-masing kawan-kawan misalnya ini juga Gapki ini mirip kayak ID ya se-Indonesia. Kenapa aku statement di sini? Biar nanti di bawah ini aku bisa klik kawan-kawan. Network and leadership. Jadi ini aku effort lagi di sini aku jelasin lagi masalah si kemampuanku dengan Indonesia gitu. Jadi aku ada jualannya di atas di professional membership ini kita jelasin. Misalnya kemarin ada yang nanya, Kak aku ini fresh graduate tapi aku aktif di BEM. Aku masukin nggak? Yes, kamu masukin di sini. Apalagi masih sedikit banget misalnya pengalaman di dunia profesional, masukin aja di sini terkait dengan BEM. Tapi aku cuman di BEM lintas provinsi atau kabupaten yang nggak apa-apa. Kamu masukin di sini. Oke, ya silakan Kak Faima. Kak, ini untuk yang jalur ELTA kan langsung pakai bahasa Indonesia ya. Ini beneran kan Mm-mm. aku mau make sure semuanya diisinya pakai bahasa Indonesia nggak masalah.
Yes, nggak masalah. Kemarin juga ada waktu sesi dengan AAI, di encourage silakan pakai bahasa Indonesia buat yang ELTA. Memang di provide seperti itu, Pak Ima. Oke, network and leadership ya. Kalau misalnya ini, do you currently have any connection and relationship? Ada yang bilang, Kak ini tuh nggak nepotisme ya, bukan yang harus kayak close relationship ya, bukan harus yang family, bukan. Tapi kita punyalah orang atau rekanan atau senior yang kita good relation dengan mereka di pemerintahan. Kenapa? Artinya kita bisa menjadi agent of change. Probably kita bisa untuk influencing others. Yes, silakan Kak Eka. Di sini ya, masih di Kak, profesional. kalau ya, ya kalau di sini tuh yang punya relationship-nya itu kampus kita gitu. No, Apakah your person. menulis You are ada? personally. Oh gitu Kak. Yes. Pernah Maksudnya, nggak oh ya. ya kakak Berarti secara harus dari personal? instansi ya Kak. Maksudnya ini bukan hanya personalnya, tetapi kayak ada wadahnya gitu, yang kita kolaborasi atau kenal kayak gitu Kak. Ya, kalau kakak misalnya dinas pendidikan kan punya relation nggak? Ini tuh jangan dianggap harus pusat ya. Indonesian government itu bisa provincial, bisa city. Walaupun di caseku Oke, oke. aku ada both. Di caseku itu aku punya koneksi dengan province and central. Tapi kalau kalian misalnya questioning, ya Indonesian government itu big. Kita bisa implementednya big. Cuman memang yang di bawah itu dia ada mintanya kalau lebih bisa ke province and nasional. Oke, silakan Kak Obi. Kak Agnes mau nanya sedikit terkait ini Yes. yang connection ini. Apakah kalau tidak relevan, misalkan kan di PLN, aku pikir yang Hmm, relevan itu setidaknya di ESDM gitu kan. Nah, tapi kalau ada hubungan keluarga gitu, misal di Kementerian PUPR, bisa. apakah aku masukin aja kali ya? Masukin. You Atau have chance. walaupun You have menurutku nggak connection. relevan kali ya? It's okay. Intinya koneksi aja Nanti ya. Nanti kita akan belajar masalah connection di PDT ya. Mereka itu sangat senang dengan orang yang growth your connection. Makanya di ruang belajar aku bilang ke kalian, please growth your connection. Karena dengan kamu punya connection di PUPR, kan ada chance juga dia have another connection di SDM atau another connection di mana-mana. Mereka lebih wider thinkingnya ke sana, Obi. Oke, oke. Makasih Kak Agnes. Yes, atau misalnya Obi pernah nih, aku atasanku bapak manajer site ini Kak, tapi bapak manajer site ini pernah nih ada VIP visit di tempatku, dan yang bisa datang itu ESDM, misalnya Indonesia Timur. You can state that Obi, kamu bisa, kamu Oh, bisa oke, pakai oke, itu. oke. Kalau gitu, Yes, makasih ada Mbak Kak chance ke Agnes. sana. Iya, ada chance ke sana. Oke, Miss Nun, next Miss Nun. Oh ya Kak, mau nanya Kak, misalnya kita punya keluarga gitu yang merupakan kepala suatu institusi negara, apakah institusi ya negara di tingkat provinsi, apakah itu bisa gitu Bisa, sama dengan Obi tadi ya. disebutkan? Ah, Yes. terus kalau misalnya riset spesifik itu sejauh mana ya? Di list-list aja atau kita jelaskan saya punya paman merupakan kepala spesifik nama institusinya gitu? Atau coba di Jelasin. list? Oh ya Nih, ini. Saya lihat ini. teman juga di NGO gitu, NGO diet plastik itu dia bisa juga. Yes, bisa ya. Aku hidden sedikit. Nah, Nah, jadi jadi ini makin banyak makin bagus ya Kak. nih, if follower. Nah, ini guys, aku tuh missing ya. Jadi waktu aku udah submit, itulah itulah aku bilang aku tuh nggak seberuntung kalian gitu. Jadi setelah aku submit, setelah aku kasih ini sama salah satu senior, dia bilang loh, kamu kok nggak isi yes di sini? Kamu kan di atas sudah bilang punya koneksi dengan GAPKI. GAPKI ini institusi kelapa sawit se-Indonesia yang mana kita punya monthly meeting atau quarterly meeting dengan government. Iya Pak, tapi aku nggak kenal pemerintah. Iya, tapi kan dari institusi itu kamu punya koneksi dan aku itu di sini udah jawab no. Padahal aku itu harusnya yes loh guys.
Aku karena kemarin mikirnya ini mungkin nanti takutnya nepotisme gitu. Aku mikirnya abangku memang ada Mungkin staff gitu. Ternyata bukan. Jadi ini tuh anyone, siapapun yang kalian kenal dan jadi ada impact-nya nanti untuk bantuin kita gitu. Ya, jadi dijelasin. Sejauh mana menjelaskannya, Miss Nun? Jelaskannya iya, jangan iya hanya cuman Kak. kalau dengan family, tapi ini ya, align with your Nah, goals. Mungkin di nomor 4. I have uncle or my bla 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 di pemerintahan ini yang akan menjadi jembatan untuk mengenalkanku dengan XXX yang mana beliau itu juga mampu untuk mendukungku dalam kontribusi ke nomor 4 dan lain-lain gitu. Dijelasinnya ke sana. Dan bisa juga dijelasin scope of the person. Misalnya pamanku bergerak sebagai apa, scope dia apa. Tapi bisa dijelasin tentang our relation. Kami sekali sebulan dan ketika kami meet up kita sering berdiskusi tentang beberapa proyek ke depan, kayak gitu Kak. Jadi dijualnya itu adalah value, value of the relationship. Oke, Kak Misnun? Alright, I hope it's clear. Masih masalah connection ya, Kak Idal? Iya, Kak, izin mau nanya, ini ada rekamannya nggak ya? Ada, tapi Oh, hanya ada. dipublish habis kawan-kawan submit aplikasi ya. Oh iya, kamu nanya yang, maaf saya tadi agak kelewat, yang di community service. Mm-mm. Itu kita ngisinya gimana? Kalau misalnya kayak saya baksos gitu, atau apa Kak isinya? Yes, community service, bansos itu kemana ya? Ini kali ya. Jadi aku tuh, kalau kalian lihat esaiku ini, esaiku sangat rohaniawan ya, dan that's who am I maksudnya. Ini misalnya lembaga pelayanan mahasiswa. Nah, ini tuh aku jelasin apa yang aku lakukan responsibility-ku, Kak Idal. Aku melakukan spiritual growth, aku guide mereka, aku doakan mereka. Itu aku state what I did. Apa yang aku statement itu harus truthful karena in case they asking for bukan sekarang evidence but they cross check someone who in the LPMI they can truly provide the fact gitu sih Kak Idal. Oke Kak, makasih. Yes. Ya, dutiesnya itu I. Jangan we or they. I. Semuanya I. Kita. Apa yang kita lakukan. Tuh. Oke. Sudah masuk. Tadi ada yang angkat tangan lagi. Faima clear ya? Tadi Faima kayaknya mau nanya. Oke, next. Nah, ini kawan-kawan experiencing in leading profession or national organization ini bisa kalau kamu ternyata ya punya organisasi ya, skopnya provinsi nasional, influence policy making. Nah, policy making ini aku kliknya yes karena aku ada beberapa exposure dengan pemerintah bikin draft gitu. Kalau ini, aku rasa juga dia nggak ada bilang statement ya, provinsi atau nasional. Jadi kalau kalian mengambil keputusan di yayasan kalian, di tempatmu sendiri, itu bisa masuk sini. Ini receive honor, prize, award. Ini ada beda-beda ya. Cari aja pengertiannya, kehormatan, award, grant, itu bisa. Kemudian ini active voluntary. Nah, volunteer activity ini dijelasin. Kompetisi dari atlet juga. Nah, sosial media ini sekarang cukup digandrungi karena di tahun lalu itu kami banyak para influencer yang masuk ya. Jadi kayaknya ada sekitar 10% teman-teman yang terpilih itu dia memang punya more than 10K lah aku pikir followers-followersnya. Baik itu di IG, di YouTube, memang yang udah public figure ya. Jadi itu juga bisa kita lihat di sana. Oke, gender disability ini kalian bisa klik. Ini clue-nya lebih spesifik lagi. Tahun lalu itu general kalau nggak salah. Ini udah mulai ya, fisikal, sensori, intelektual.
Karena cukup banyak, aku juga tahun lalu aku mikir hanya fisikal doang disability. Ternyata enggak. Sensori intelektual, jika kita ada keterbatasan tampil depan umum, kita juga ragu, kayak ada anxiety berlebih, itu bisa masuk sini. Mental health condition bisa masuk sini. Detailnya dijelasin, kemudian writing readiness, untuk ini juga harus dijelasin. Kemudian atau ini kamu bekerja di work in disability focus organization. Kalau kamu bagian pelayanan dan di sana kalian bisa mendesain akses untuk disability, pelayanan disability itu bisa klik yes dan dijelasin ya. Nah, ini woman disadvantaged background pilih. Ini sudah cukup jelas terkait dengan situasi itu dijelasin aja. Berapa banyak. Nah, documented explain, please upload it as additional document. Jadi dia ini nggak ada wajib ya kawan-kawan, if you have. Nah, di sini tuh if you have-nya ada yang aku bilang bisa pakai surat RT, surat medical condition kalau memang suami kita nggak bekerja, atau kita caregiver, itu dijelasin di sini. Aku hold, sudah cukup clear. Kalau di sini saranku pakai 2000 karakter ya. Silakan, Kak Faima. Kak, kalau misalnya kita termasuk yang apa namanya asuh anak itu ngejelasin apa? Maksud aku apa gitu, terus aku ngasuh anak terus apa gitu. Nah, caregiving responsibility ini dibaca lagi ya. Jadi mindsetnya, kenapa woman dikasih kemudahan ini? Karena kita terbatas dari akses bekerja, berkarya, karena caregiving responsibility ini, Kak. Jadi kita hindered. Kita itu nggak bisa berkarya seperti orang lain. Makanya kita ini perlu diberikan kesempatan. Atau ada juga evidence kakak itu melihat lowongan-lowongan untuk dirimu itu ternyata di pasaran selalu mintanya woman atau male. Itu juga bisa jadi evidence. Aku tuh pengen melamar jadi direktur EHS misalnya. Aku mau jadi safety director. Tapi di perusahaanku dia hanya nyari male with certain background bla 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 bla. Itu bisa kakak jelasin di sini. Selected. Jadi kalau Kak Faima bilang, aku ini seorang ibu bekerja tapi punya tanggung jawab pengasuh 2 anak dan tidak punya neni, sepanjang hari aku menghabiskan 10 jam dengan domestic course bla 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 bla. Sementara dulu aku merupakan mahasiswi berprestasi dengan segudang mimpi gini-gini. Itu bisa gitu loh Kak Faima. You know how you to describe yourself. Segamblang itu. Kak, Yes. Di sini tuh harus benar-benar self story, truthfully, dan ya share your burden lah gitu lah. Sesi curhatnya di sini nih. Oke, Kak Egwin. Oke Kak, saya ingat Kak Agnes dulu di WhatsApp chat itu di grup pernah address kalau kita pernah meng-email universitas itu bisa kita masukkan di corresponding ya, kalau tidak salah Yes, ya Kak ya. Meskipun tidak betul. mendapatkan balasan pun tidak apa-apa. Correct. Show your effort. Oke, thank you Kak. Oke, Mau make sure good. itu aja. Makasih. Yes. Pokoknya effortmu masukin aja. Lanjut ke Men UMKM. Siapa ini ke Men UMKM ini? Kakak, halo Ya, Kak. hai. Kak, maaf ini nggak bisa diganti nama It's okay. Zoom-nya, Kak. Semangat. Bingung. Hidup ke Men UMKM. Kak Agnes, maaf. Jadi aku tuh sebenarnya It's ada mau okay. banyak nanya sih, Kak. Itu kan ada di chat, tapi kalau boleh aku mau sampaikan ini ya, Kak. By Iya, aku belum masuk secara ke chat lagi, langsung. silahkan. Mm-mm. Ya, nggak apa-apa, Kak. Jadi gini, sebenarnya aku tuh agak bingung kalau di community service. Oh ya, sebelumnya aku tuh kan daftarnya jalur ELTA nih, Kak. Jadi di form aku tuh tulisannya bahasa Indonesia ya. Mm-mm. Jadi kalau di community service atau pengabdian masyarakat itu tuh sebenarnya sama kayak yang di CV yang di bagian ini atau enggak sih Kak, yang di membership itu loh Kak. Itu kan Nggak. kalau di CV itu kan aku juga tulis semua komunitas yang aku ikutin baik sekarang sama pas kuliah. Nah, itu tuh juga ditulis juga di formnya atau enggak Kak, karena aku agak bingung gitu. Nah, terus salah satu contohnya
kalau sekarang aku tuh kan jadi salah satu pengurus komunitas ASN gitu Kak. Nah itu Mm-mm. masuk ke community service atau ke profesional membership itu ya Kak? Profesional. Oh, oke. Walaupun itu bersifatnya volunteer Kak. Volunteer di profesional, aku maksudnya di profesional ya. Sama juga kayak klub-klub yang ku ikutin, HSE Indonesia itu tuh volunteer juga. Tapi dia ada kaitannya dengan kerjaanku sih, ku taruh. Oh gitu. Jadi kan kalau yang komunitas ini tuh cuman mungkin ada beberapa teman yang tahu itu namanya kan Abdi Muda. Jadi itu kayak komunitas buat ASN gitu kan Kak. Nah aku tuh agak Mm-mm. bingungnya dia tuh dimasukinnya tuh ke community service atau ke professional membership gitu Kak. Aku sih nggak ada ini ya. Kalau hal-hal kayak gini tuh nggak terlalu big deal sama mereka sih. Kalau yang ku tangkep gitu. Jadi either kamu mau masukin di profesional atau volunteering itu tergantung kita yang menginterpretasi. Mereka nggak akan judging. Kamu salah nih masukin di situ. Jadi jangan terlalu fokus dengan titik bengek yang seperti itu sih Kak. Kalau saranku ya. Oh, oke Kak. Terus kalau yang Yes, tadi aku tanya, misal di apa namanya waktu kuliah pernah join Hima, BEM gitu-gitu, itu tuh juga dimasukin ke CV juga berarti ya Kak? betul. Maaf, ke form juga berarti ya? Yes, kamu bisa masukin di situ. Pilih yang relevan. Kalau kayaknya aku tuh banyak sih kontribusiku di sana Kak, sayang banget. Kamu masukin aja Kak. Oh, tapi nggak semuanya karena tadi mungkin cuma 3 gitu ya Kak ya? Mm-mm, ada batasannya kan. Kalau aku nih, Oh, oke. karena CV sekarang kan beda ya. Kalau CV yang tahun lalu aku apple to apple, bahkan yang di CV ku tuh lebih rame lagi guys. 5 lembar CV ku, terlalu muntah-muntah kali mereka bacanya. Tapi di sini aku jelasin. Jadi volunteeringnya itu lebih spesifik apa ini? Mau bendahara, event head. Aku ada kok di sini volunteering committee member. Terus yang di sini juga sama lah. Community service di sini udah jelasin ya. Tapi aku repeat lagi di sini, di CV, kawan-kawan. Kayak gitu. Oh, oke. Oke, thank you Kak. Terus ini Kak, kalau yang misalkan tadi apa namanya award grant gitu, berarti kalau dapetnya pas masa kuliah gitu juga tetap ditulis ya? Masuk dong. Oh, oke. Semua, bukan Sepenangkapan hanya aku sekarang. kira cuma pas yang ini doang Kak, pas kerja aja Oh, enggak ya? tidak, tidak, tidak. Mereka akan melihat kita whole life cycle. Kapan? Sejak waktu kuliah, sejak kita career break, semua mereka akan assess, Kak. Oh, oke. Kemudian berarti kalau misalkan tadi ASN, berarti otomatis jawaban yang ada hubungan dengan government itu berarti pasti yes ya Kak jawabannya ya? Yes, makanya harusnya yes ini. Aku yang kemarin itu mistake, tapi nggak apa-apa. Dan gitu-gitu tuh nggak terlalu berpengaruh sebenarnya ya. Cuman sangat baik kalau kalian bikin yes. Apalagi yang ASN-ASN ini yes, yes ya. Oke, Kalian udah punya baik. akses Makasih ke banyak ya sana. Kak. Ya, sama-sama. Oke, Kak Eka, silakan. Kak mau tanya yang di CV kita ya, bukan yang di aplikasi. CV kita itu kan ada apa namanya community service kita Kak, ataupun organisasi yang kita ikuti. Itu ditulis dicantumin tanggalnya nggak Kak, tahunnya? Maksudnya kita berpartisipasinya itu dari sejak kapan sampai sejak kapan. Tadi kayaknya kulihat begitu di CV kayak Agnes. Aku CV-ku nggak pakai punya kalian ya. Ini CV-ku konsep Iya, tahun lalu, maksudnya tapi ini aku ada pakai. Aku put the timeline. Years. oh, Aku kasih timelinenya years ya. oke. Yes. Alright. Oke. Good, sudah selesai. Ini jangan lupa ditik. Oke, silakan Miss Nun. Kak, jadi nanya tentang itu ETG. Kan evidence-nya Mhm, itu kalau saya caregiver, saya ini baru ada apa surat dari dokter. Dokternya ada dua mhm. gitu kan. Dan rencana mau minta dari ketua RW. Si masa paling kalau ke ketua RT-nya Kak baru pemilu mereka. Nah, misalnya dapat ada tiga tuh. Itu saya upload langsung di PDF kan semua atau terpisah-pisah ya? Submit sama-sama aja. Jadi pilih, Gimana? misalnya kamu Apa jadi deh? caregiving, submit aja di Heeh.
Untuk PDF-nya di-compile, Kak Misnun. Oh, disatuin semua ya, Yes. evidence-nya. Terus kan Yes. saya mau upload juga kartu keluarga. Cuman di kartu keluarga tuh ada nama kakak saya, padahal kakak saya tuh eh, beda kota gitu Pak. Apa perlu surat juga dari kakak saya kalau menurut dia tuh beda kota gitu? No need, no need. Nggak perlu. Jangan ke situ. Fokus ke Perlu. alasan kakak jadi ETG aja. Oke. Kalau evidence-nya, kalau ketua RW yang nggak dapat gimana Kak? Nggak apa-apa tuh, cuma surat dokter. Nggak apa-apa sih. Ini kan dia bilang if you have. Jadi ini tuh masih nggak mandatory, Kak Misnu. If you have. Jadi kalau memang kakak bisa Lebih, provide, Mhm. ya ini tuh bukan must. You must nggak ada di sini, Mas. Jadi lebih tekan ke storytelling-nya ya Kak ya. Betul. Jadi ada juga, balik lagi, ada awardee yang tanpa evidence juga, dia cuman brief description terpilih, Kak Misnu. Kalau saya kan sebenarnya kalau masalah ekonomi enggak kayaknya. Cuman Mm-mm. tentang waktu aja gitu. Ya udah, Jadi berarti kayak kakak misalnya ada explain. pelatihan dari kantor untuk keluar kota, saya cenderung menolak gitu. Nah, Susah itu juga. kakak bisa bikin. Jelaskan, harus dijelasin. Oke, oke. Makasih Kak. Oke. Alright, sip. Yuyu, apa Yu? Silakan. Kak, izin mau satu tanya lagi yang Mm-mm. terkait scholarship yang sempat aku tanya di grup sebenarnya, yang apakah Oke. mau mengikuti, ya ini dia nih Kak, yang Mm-mm. Ke program bawah this langsung. year. Iya benar. Nah itu aku agak galau nih Kak, memang this year ini dalam artian yang memang sebelumnya atau mungkin di tahun ini apakah kita juga mau mendaftar lagi ke scholarship yang lain. Nah itu Oke. maksudnya jatuhnya pertanyaan itu menjurus kemana Kak? Aku juga, ini mereka itu sangat minta truthfully. Jadi kita akan jelasin semua beasiswa yang pernah kita dapatkan. Ya. Jadi kita buat, kalau aku ini, jadi kalau misalnya beasiswa prestasi kita jelasin, ada pertukaran kita jelasin, lalu ini kawan-kawan, truthfully. Jadi aku bilang, apa aja yang aku apply tahun ini, aku sudah sampai tahap mana, aku juga akan planning LPDP, mereka akan lihat effort and your passion. Jadi mereka bukan yang addicted, wah dia ada backup nih, enggak. Wah dia ini scholarship hunter banget, gak apa-apa. Gitu yuk. Nah Kak izin, nah yang mau aku tanyakan misalnya nih, kita tuh baru rencana aja misalnya nanti, oh mungkin mau daftar lagi nih yang LPDP batch 2. Jadi It's masih okay. rencana belum kejadian, apakah Are you langsung dipilih going? iya aja? Yes. Are you Hmm, going? Are you going? Ya. Apakah kamu akan? Are you applying? Any yes. Pilih yes. I see. Siap Kak. Oke, makasih Kak. Be a truthful person. Ya. Jadi mereka itu akan screening kita sedetail-detail itu gitu. Jadi kalau misalnya ada yang bilang, Kak, aku kok nggak kepilih ya? Apa questioning lagi? Misalnya udah kemarin ada juga mentiku yang dari PPIA itu, dia udah beberapa kali gitu. Dan ternyata emang aku dalamin agak-agak setengah-setengah gitu lah aplikasinya. Esainya bagus, tapi dokumen pendukungnya itu kayak kurang gimana ya? Itu bisa di-feel banget sama panelis guys. Benar-benar bisa di-feel. Aku bukannya bilang aku tuh kayak panelis bukannya. Aku aja bisa nge-feel gitu, apalagi yang lain. Oke, Kak Maya. Silakan Kak Mai. Kak, iya Kak mau tanya terkait esai. Hmm. Mau tanya pendapat Kakak kalau misalnya di rencana karirnya saya itu nanti mau jadi kayak mental health policy analyst. Kira-kira itu kayak realistik nggak Kak? Kayak mungkin nggak gitu terlaksana. Kakak apa sekarang perannya Kak? Role kakak Kan sekarang saya apa Kak Mai? jadi saya satunya itu kan psikologi. Jadi saya mau lanjutnya itu Kak ini ke Master of Mental Health. Enggak, your Jadi current role salah Kak, sorry. satu gimana? Kerjaan kakak sekarang, sorry. Kalau saat ini saya kayak housewife gitu Kak. Cuman saya kayak ada part time gitu di lembaga research. Oke.
Saya hanya Iya, bisa jadi kasih saran, kakak Mhm. itu dari bidan atau lembaga risetnya. Jadi kalau misalnya kakak jualannya atau esainya mengarah dari lembaga riset akan mendukung, bahkan kontribusi saya kami dipakai oleh beberapa kementerian atau government sebagai draft policy analyst, boleh masuk ke sana. Nah, iya Mas, iya gitu. Maksudnya saya kan di rencana karir jangka pendeknya itu saya mau bergabung kembali ke lembaga riset ini. Nanti dari Good. penelitian yang sudah ditemukan itu, rencana karir selanjutnya itu saya mau berkarir di mental health policy analyst, kan dari penelitian yang sudah Bisa. ditemukan nanti mau dijadikan kayak program gitu. Yes, possible. Oh, Possible. possible ya, Kak. Yes. Yang penting ada jalannya. Tapi kalau kakak cuma statement sampai bidan, ini tuh kayak jauh gitu ya, ngambang gitu. Tapi kalau kakak bilang certain time with this lembaga, quite possible. Nanti kakak kasih Hmm. resource ini. Jelasin resource yang dari lembaga itu untuk achieve your goal. Ya? Iya, oke baik, Kak. Thank you, Kak. Oke, sama-sama. Alright, sudah? Sudah semua guys? Oke, 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 oke. Masih ada yang belum? CV 4 lembar. Kak, kegiatan sukarela ini harus nggak perlu ya, Mai. Jadi nggak perlu. No need. Ya, no need. Oke guys, sudah. Ini kita masuk ke yang ini ya, engagement. Oke, Idal. Silakan Kak Idal. Maya, tadi udah selesai. Idal mau tanya? Kak, maaf mau lihat yang punya kakak yang awalnya boleh nggak Kak yang research plan? Saya kan coursework tuh, berarti tetap harus nulis dan nulisnya gimana Kak? Saya belum nggak ikut pas pertama kali tadi. Oke, nanti aja Kak ya. Kita running dulu ke bawah karena kawan-kawan yang lain udah hadir lebih duluan. Oke. Next, kita di sini communication, kalian tik semua yang relevan, Australia Award atau apapun itu di Fedstaff website, kalian bikin semua. Habis itu ini deh. Nah, penamaannya itu ngikutin banget ya kawan-kawan. Full name, jadi namamu, jangan singkat. Middle name, misalnya Miss Nun Adelina Nababan, harus semua-semuanya ditulis. Baru bersertifikat, proof, CV, transkrip ya. Kayak gini, unduh formatnya. Lalu semua underground, TOEFL, sama your name, name of document. Agnes Anda Mosir, TOEFL ITP gitu. Ya, yang lain juga kayak gitu. PNS, nama dokumennya, additional dokumen juga, your name apa? Misalnya tadi eh, family card to show my ETG, ya, itu jelasin langsung. Misalnya official post secondary ini unpublished apa itu kalian bikin ya kawan-kawan. Situ ada pertanyaan Kak Eka 6 lembar CV. Kemarin ada yang nanya sarankan kalau bisa 3 lembar katanya ya. Aku memang kemarin nggak ketolong jadinya 5 lembar. Tapi kalau kalian bisa simplify, I think that's also the best. Ya. Oke. Itu teman-teman ternyata tadi target 1 jam jadi hampir 2 jam. Yes. Oke, kalau nggak ada, aku balik ke pertanyaan Kak Idal. Aku post dulu. Sudah cukup clear dengan aplikasinya, teman-teman? Kak, mau nanya. Yes, silakan. Itu yang tadi nama dokumen kan ada nama bukan Miss Nadine Barbang. Pakai spasi aja atau pakai underscore? Underscore, follow the Oh, format. enggak maksudnya Miss Nun underscore Adelina underscore Nababan atau Oh, spasi aja? oh enggak, spasi, spasi. Setelah your full Miss name, Nun spasi. name of document. Ah, Nih ya, oke. Agnesia, spasi, name of document. Got it? This one. Ada yang nanya korespondensi ya, Egwin ya? Pas lagi dapat nih. Ya, gini. Jadi ditulis aja yang nggak berbalas juga aku buat di sini. Dan saranku jangan copy paste ya. Jadi kalau memang kalian pernah beremail-emailan dengan mereka, coba jangan copy paste. Konteksnya disesuaikan dengan pertanyaanmu. Oke, oke, oke. Kak Hanif, silakan. Oh iya, untuk CV kan ada 3 alamat, alamat paket, sekarang sama yang permanen. Kalau tiga-tiganya sama, apakah diisi semuanya atau yang ketiga itu di strip aja?
Langsung aja cuman salah satu boleh. Kalau berbeda kayak kami KTP Jakarta tinggal di Pasuruan dan ini moving ke Cilegon baru isi. Oke, berarti yang lain di strip ya? Yes. NA ya Makasih. Kak kalau bisa. Atau same as the above. Bisa dikasih keterangan aja. Makasih, Kak. Iya. Iya Kak Eka. Kak, untuk yang koresponden supervisor itu, aku kan korespondennya ada di email Kak, tapi sebagiannya di WA Kak. Apakah itu bisa ku jadikan Bisa. PDF gabung sama ini ya? Bisa. Mau WA, mau bukti pernah call boleh. Mau pernah Zoom boleh. Oh iya Oke? Kak. Oke. Oke, Iya. next. Guys, kita sampai jam 2 ya. Aku mau jemput anakku. Silakan Kak Alda. Kak mau tanya untuk yang statement ETG itu baiknya itu kita ceritanya itu pakai gaya gimana ya gitu loh. Kalau kalau yang statement-statement yang sebelumnya kan lebih lugas gitu ya. Kalau yang ETG ini bagusnya kita menceritakannya itu pakai cara apa, cara yang seperti apa gitu. Terima kasih. Kalau di situ nggak ada tuntutan, you can be yourself ya. Jadi kakak bisa kayak storytelling atau personal approach atau curhat. Kalau aku langsung kayak puitis-puitis gitu. Born as a Bataknese female who just never consider, who just born to become a marriage gitu-gitu, bebas. Bebas Kak gaya bahasanya. Atau langsung menangis di depan, my life is very miserable. Ada juga yang kayak gitu. I will not able to survive in this current condition. Gitu juga bisa Kak Alda. Nggak ada dia menuntut academic writing sentence itu nggak ada Kak Alda. Oke? Hope it helps. Kak Maya? Eh, Kak, iya ini kan saat ini saya udah menikah, tapi saya ikut suami di Saudi. Nah, saya ada pernah baca tuh kayak di websitenya itu bahwa saat mendaftar itu harus berada di posisi Betul. Indonesia. Jadi iya, jadi saya punya dua perspektif. Tapi kan saya di Saudi itu karena ikut suami, bukan melakukan kayak kegiatan kerja atau apa gitu. Itu kalau gitu gimana ya Kak? Atau di CV saya itu saya buat tempat tinggal saya yang waktu di Indonesia aja kah atau gimana Kak? Kakak dari Saudi kapan terakhir? 2 tahun terakhir? Iya, cuman saya setiap tahun itu pulang ke Indonesia karena perpanjangan visa gitu Kak. Cuman ya nanti ya balik lagi gitu ke Saudi karena ikut suami gitu aja sih Kak. Karena housewife. Aku nggak tahu case ini ya Kak. Mungkin tanya ke AAI, aku nggak punya responsible. Tapi sama kayak misalnya caseku ya, suamiku nanti ikut ke Australia, dia nggak akan bisa lamar AAS karena dia udah ikut di Australia, tinggal denganku. Walaupun tahun depan dia Oh, misalnya mau daftar AS nih itu nggak bisa karena dia udah ke Australia ikut denganku gitu sih Kak. Simplify-nya kayak gitu sih menurutku. Aku nggak oh tahu kalau gitu. case Oke Kak oke. Maya. Yes, kalau case Kak Oke, Maya aku baik nggak Kak. paham. Jadi kalau misalnya suamiku pun mau apply itu dia hanya bisa apply RTP. Karena nanti dia akan dibilang dia sudah away from Indonesia, ikut denganku itu sih. Mungkin Kakak bisa melihat persamaannya kali. Oke, thank you Alright. Kak. Oke, kita masuk tadi ke Kak Idal. Kak Idal tadi mau nanya yang mana Kak Idal? Srikos ya Kak? Halo Kak Idal Fitri. Oke, kalau nggak salah tadi Kak Idal nanya Srikos ini seperti yang aku jelasin tadi kawan-kawan, ini the last time. Kalian masuk ke Srikosnya ini, terus searching di sini apa yang mau kalian pilih. Ini ya, langsung fokus ke course search-nya, klik state-nya. Ini kalian yang cari tahu sendiri, kampusnya di mana. Misalnya Queensland, course name-nya apa, misalnya public apa gitu, public policy, lalu mungkin start search ya. Kalian bisa cari ini, misalnya kita kan mau master ya, pilih master, public administration, lalu ini dia, Sri course-nya, Sri course-nya ini, jangan lupa detail field-nya ini, ya business management. Oke,
Good. Saya rasa cukup. Oke, ada yang bertanya. Oke, 2 pertanyaan terakhir habis itu kita closing. Silakan Kak Maya. Kak Maya tadi udah ya? Oke. Oke, good. Kak Maya sepertinya tadi udah selesai. Kak Idal Fitri, silakan Kak Idal. Kak, izin mau nanya, pernah ada Monggo, kasus nggak Kak. ya? Jadi saya udah pernah ngeplay ke master, tapi di Indonesia, dalam Mm-mm. negeri. Cuman posisinya itu saya eh, cuti karena memang terkait biaya. Apakah Aku. itu perlu dimasuk? Oh, Aku juga, enggak aku masukin. Aku semester 1 di UGM habis itu close. Karena ternyata dia nggak ada beasiswa, aku nggak lanjut. oh iya, berarti nggak perlu dimasukin dan aman aja ya, Kak ya? Yes, nggak perlu dimasukin. Oke, Cuman makasih Kak. sertifikat yang bachelor degree. Aku udah ongoing studi di UGM sambil aku apply AAS. Ya intinya apply. Gitu Kak Idal. Makasih Kak. Oke, Kamis Nun. Nah, Kak, mau nanya yang itu tentang scholarship yang have you apa tadi ya terakhir have you Have you apply previously with apply for scholarship? Yes. DFAT DFAT itu yang Iya. AS tolong tuh iya juga ya. Yes, betul. Kalau misalnya Miss Nun ini tahun kedua, tahun ketiga, ceknya Ah, yes. Yes. yes, where you interview. Kak, terus yang Yes. mau nanya yang tentang previous employment itu yang history Employment. itu. eh Kalau misalnya saya di beda cabang, tapi masih satu kantor, tapi beda cabang gitu, itu masuk dalam history previous atau nggak usah? Terus kalau Kalau misalnya masih dalam satu satu kantor tapi kantor, beda bidang, mm-mm. satu Berarti, instansi tapi beda cabang, oke, Miss Nun, beda soalnya daerah. ASN ya selama ini ya. Iya. Tergantung sih. Kalau ada nilai yang mau Miss Nun jual, boleh tambahkan aja. Jadi dia beda level position title meskipun satu kementerian boleh, kamu bisa tambah boleh. Heeh. Apa lagi mau tanya? Bisa. Banyak tadi Kalau sebenarnya. Kalau mau nunjukin, ibaratnya gini, aku mau ngasih tunjuk ke mereka, aku ini udah Ah, ada ragam oh iya role iya. loh, itu boleh juga menunjukkan Heeh. aku ini nggak cuma stuck loh di posisiku ini, aku pindah dari cabang satu ke cabang lain, terus nanti jangan lupa di description-nya itu ya, I handle the scope, I handle how many person, itu bisa menunjukkan kapasitasnya Miss Nun. Oke Kak, aspek. Oke, sama-sama. Oke guys, I hope it helps. Dan seperti yang aku bilang tadi, mohon izin untuk recordingnya hanya akan aku submit ke YouTube nanti setelah selesainya aplikasi ya. Dan kalau memang yang di tim ini ada yang mau minta recordnya, aku nanti kasih link. Dan kalau memang kalian kepepet banget ya, just for kepepet banget, kalau mau review essay, dan kalian gak mau overthinking, let me know. But as you know, I will be charged my time and also my opinion. Kalau memang kalian mau berkenan, do it now, today. I think today is the last, karena besok harusnya nggak boleh lagi ya. Takutnya kalian overthinking. Cukup sekian dari aku, semoga bermanfaat. Semangat! Sampai jumpa! Selamat